Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, terletak paling ujung barat Jawa Tengah dan perbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat. Kabupaten Brebes memiliki banyak cerita rakyat di dalamnya. Salah satunya adalah Jakapoleng. Jakapoleng adalah cerita yang populer di Kabupaten Brebes. Ceritanya yang unik dan menarik. Bukti dari cerita Jakapoleng masih tersimpan dan dirawat dengan baik. Jakapoleng. Pada zaman dahulu di Kabupaten Brebes, yaitu di Pendopo, ada seorang pemuda gagah yang bernama Laksito. Setiap pagi, ia selalu membersihkan pendopo dan membantu Simbok memasak di dapur. Karena Laksito pekerja keras, dia diminta oleh Bupati untuk merawat kuda kesayangannya yang bernama Kiai Genta. Laksito dengan semangat dan penuh kasih sayang merawat kuda tersebut dengan baik. Keesokan harinya, setelah membantu Simbok, Laksito langsung bergegas untuk menghampiri kuda dan membersihkan kandang kuda tersebut. Setelah selesai, Laksito bergegas untuk bersiap-siap mencari makan untuk kuda. Laksito membawa karung dan gunting pemotong rumput. Setelah sampai di sawah, Laksito memotong rumput sebanyak mungkin untuk dibawa pulang. Matahari mulai terik dan karung yang dibawa Laksito mulai penuh. Laksito beristirahat di bawah pohon rindang. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba ada ular yang lewat di depannya. Sssst, bunyi ular tersebut. Laksito kaget mendengar ular tersebut. Laksito langsung bangun dan melihat. Ia sangat terpesona melihat keindahan ular tersebut karena memiliki mahkota di atas kepalanya. Laksito memutuskan untuk mengikuti ular tersebut. Ternyata ular itu berhenti di semak-semak. Laksito melihat ternyata ular tersebut sedang berganti kulit dan ia duduk sambil menunggu ular tersebut keluar. Setelah menunggu, akhirnya ular tersebut keluar dan Laksito langsung menghampiri tempat di mana ular berganti kulit. Ternyata, kulit ular tersebut tergeletak di semak-semak, kulit poleng yang sangat indah. Laksito dengan cepat mengambil kulit tersebut dan disimpan di kantong celananya. Hari sudah mulai sore, dan Laksito langsung bergegas pulang karena ia takut seluruh pendopo mencari dirinya. Setelah sampai di pendopo, Laksito langsung pergi ke dapur untuk menemui Simbok. Simbok, Simbok! Dengan kencang Laksito memanggil. Simbok kebingungan karena ada yang memanggil, tetapi tidak ada wujudnya. Simbok, aku di depanmu, ucap Laksito. Simbok semakin ketakutan karena ia tahu itu adalah suara Laksito, tetapi Simbok tidak bisa melihat wujud Laksito. Simbok tidak dapat melihatmu. Apa yang terjadi denganmu? Jawab Simbok dengan raut wajah ketakutan. Mendengar keributan yang terjadi di dapur antara Simbok dan Laksito, Bupati pun menghampiri mereka dan melihat apa yang terjadi. Bupati kaget karena ia tidak bisa melihat wujud Laksito. Akhirnya Bupati bertanya kepada Laksito. Apa yang terjadi denganmu, Laksito? Laksito pun menceritakan bahwa ia menemukan kulit ular poleng pada saat mencari rumput. Akhirnya, Bupati meminta kulit ular tersebut. Setelah itu, wujud Laksito langsung terlihat. Dan Bupati memastikan bahwa kulit ular itu yang membuat wujud Laksito tidak terlihat. Kemudian, kulit itu diberikan kembali kepada Laksito dan benar, wujud Laksito kembali tidak terlihat. Akhirnya, Bupati meminta kulit ular itu dari Laksito, tetapi Laksito tidak mau memberikannya kepada Bupati. Setelah itu, terjadi perebutan kulit ular antara Bupati dan Laksito. Kemudian, Laksito memutuskan untuk memakan kulit ular itu daripada ia harus kehilangannya. Tubuh Laksito pun tidak bisa terlihat kembali, dan Laksito akan terus seperti itu karena kulit ular tersebut telah ia makan. Bupati pun sangat menyesal karena telah meminta kulit ular itu. Begitupun sebaliknya, Laksito juga ketakutan. Bupati meminta maaf kepada Laksito
Dan Laksito berubah nama menjadi Jaka Poleng karena ia memakan sisik ular poleng tersebut. Pendopo Brebes adalah salah satu tempat resmi di Kabupaten Brebes. Pendopo ini digunakan untuk pertemuan dan rapat resmi bersama Bupati Brebes. Di dalam pendopo terdapat rumah dinas Bupati Brebes dan memiliki peninggalan sejarah cerita Jaka Poleng. Di dalam pendopo terdapat sebuah gamelan. Setiap malam Jumat, gamelan ini akan dimainkan oleh pemain gamelan yang sudah ditugaskan. Di belakang pendopo terdapat kamar Mbah Jaka Poleng. Kamar ini digunakan oleh Jaka Poleng untuk beristirahat. Sebelum masuk ke dalam kamar, pengunjung harus berdoa terlebih dahulu dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ketika masuk ke dalam, tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Di dalam kamar Mbah Jaka Poleng terdapat tempat tidur, baju koko, peci, sajadah, sendal, kursi goyang, dan sesajen. Menurut juru kunci yang bernama Mbah Jo, Jaka Poleng sering memperlihatkan wujudnya, terkadang menjadi sosok pemuda besar ataupun ular. Kereta kencana ini adalah kereta yang digunakan oleh Bupati Brebes pertama hingga sekarang. Biasanya, kereta ini digunakan untuk acara karnaval. Konon katanya, lonceng dari kereta ini sering berbunyi sendiri. Di dekat kamar Mbah Jaka Poleng, terdapat pendopo yang digunakan para peziarah untuk beristirahat dan juga digunakan untuk berdoa. Konon katanya, pendopo juga digunakan Mbah Jaka Poleng untuk beristirahat dan juga untuk bersantai. Di samping pendopo, ada tanaman pringgading, yaitu tanaman keramat yang ditanam sendiri oleh Mbah Jaka Poleng dan merupakan tanaman kesayangan dari Mbah Jaka Poleng. Di dalam pendopo, tepat berdekatan dengan kamar Jaka Poleng, terdapat sumur keramat. Ketika malam Jumat Kliwon, air dari sumur tersebut akan meluap. Dan pada hari biasa, air dari sumur keramat akan kembali seperti semula. Konon katanya, sumur tersebut adalah tempat untuk mandi Jaka Poleng. Masyarakat mempercayai bahwa air dari sumur keramat sangat mujarab, sehingga banyak masyarakat yang mengambilnya, baik dari daerah Brebes maupun daerah lain.